Nama saya Dewi Nurhayati, NIM 41033402181099. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan. Organisasi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi selanjutnya. Manajemen sumber daya manusia berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu hal ihwal, staffing, dan personalia dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer. Maka skop manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh tugas tentang sumber daya manusia yang diemban oleh setiap manajer dan aspek manajemen serta sumber daya manusia demikian strategis dan demikian luasnya. Maka manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi yaitu kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Tantangan manajer masa kini adalah merespon perubahan-perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. Pertanyaan nomor 2, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama yaitu melakukan analisis pekerjaan, di mana menentukan pekerjaan setiap karyawannya itu seperti apa. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawannya. Yang selanjutnya, mengorientasi calon dan melatih karyawan-karyawan yang baru. Selanjutnya, mengatur upah dan gaji, yaitu di mana sebuah perusahaan atau manajer memberikan kompensasi kepada karyawannya tersebut yang sudah bekerja. Selanjutnya atau yang terakhir, memberikan insentif dan keuntungan kepada karyawan yang bekerja. Nomor 3. Jelaskan bagaimana Anda melakukan sebuah analisis atau pekerjaan. Di dalam menganalisis sebuah pekerjaan ada beberapa tahap. Nah, tahapan pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan, di mana ada
harus mengidentifikasi pekerjaan, penyusunan daftar pertanyaan. Dan selanjutnya tahapan kedua yaitu pengumpulan data. Yang pertama yaitu misalnya observasi, wawancara, kuesioner, kombinasi. Dan tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyempurnaan data, yaitu di mana menganalisis dan memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Nomor keempat, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika ya atau tidak. Menurut saya, deskripsi pekerjaan penting bagi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Mengapa? Karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya, apakah baik atau tidak. Selanjutnya nomor 5, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama yaitu harus mengidentifikasi jabatan dan lowongan dan berapa jumlah tenaga kerja diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, jika ada, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan, di mana untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui kekeliruan yang mengganggu proses selanjutnya. Yang selanjutnya atau yang ketiga, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam perusahaan, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Selanjutnya atau yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen, seperti iklan, employee reversal, walk-ins, the write-ins, the vacancies, perusahaan pencarian tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Yang kelima, itu mengambil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan, yaitu di mana mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka atau karyawan dan meminta mereka atau karyawan tersebut mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan. Untuk selanjutnya diproses dalam tahapan seleksi. Selanjutnya atau yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi diperlukan
perlu dilakukan jika yang pertama, pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu, sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Pemilihan suatu teknik atau metode sebagai prediktor dalam prosedur seleksi sangat tergantung pada ciri-ciri pekerjaan, validasi, dan reliabilitas metode, persentase calon yang terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan adalah formulir lamaran, data biografi, referensi dan rekomendasi, wawancara, tes kemampuan dan kepribadian, tes fisik atau psikologis, tes simulasi pekerjaan, dan asesmen center. Yang ketujuh yaitu membuat penawaran kerja. Setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat menentukan atau kandidat terbaik untuk jabatan tertentu, maka selanjutnya perlu dipersiapkan penawaran kerja. Termasuk di sini adalah mempersiapkan perjanjian kerja atau KKB, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Hal terpenting dalam tahap ini adalah petugas rekrutmen harus menyiapkan kandidat cadangan untuk berjaga-jaga kalau kandidat pertama menolak tawaran kerja atau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, mulai bekerja. Proses rekrutmen tidak berhenti begitu saja. Setelah kandidat menerima penawaran kerja, pada saat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor dan dinilai kinerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin akan terjadi setelah pegawai diterima bekerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6. Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya, jenis pekerjaan di bidang startup cocok untuk melakukan wawancara tidak terstruktur karena seorang HRD atau si pewawancara sangat suka jika si pewawancara tersebut menjelaskan keahliannya dan kekreativitasannya dengan sangat nyaman, seperti sedang mengobrol, seperti menjelaskan rumah di mana, umur, alamat, pekerjaan sebelumnya di mana, terus kenapa memilih pekerjaan yang baru ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan diselingi oleh wawancara terstruktur. Pertanyaan yang ketujuh atau yang terakhir, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Menurut saya, penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan karena agar perusahaan dapat memantau pekerjanya supaya lebih rajin dan lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaannya. Penyesuaian bertujuan supaya sesuai dengan apa yang dikerjakan di bisnis. Jadi setiap
karyawan harus dilihat supaya lebih disiplin dalam bekerja.